Ya, setelah kita membahas berkaitan dengan tiga model metamorphism, kemudian kita ulas juga berkaitan dengan proses erosi dan juga pengendapan yang akan mempengaruhi dari kurva Keotem. Kita akan lanjutkan di bagian pertama dari model Boreal metamorphism dengan erosi. Model intrusi, burial, dan overthrust sekarang dimodelkan dengan simulasi erosi dan pengendapan. Dari model burial ini kita akan coba tunjukkan berkaitan dengan simulasi numerik untuk memahami proses metamorphism dan juga pengaruh dari erosi dan pengendapan dari model kita. Pengendapan di sini dimodelkan terjadi di tengah suatu palung dengan laju awal kurang lebih 1,1 km per juta tahun, sedangkan erosi terjadi di bagian tepi model dengan laju awal 3,3 juta tahun. Nah, kurang lebih modelnya yang sebelumnya mungkin kita gunakan model kotak, di sini coba dibuat dengan bentuk trapesium, yang artinya ini adalah satu sisi. Kalau misalkan dua sisi, ini ada bentuk cekungan. Di sini adalah pusat dari pengendapan. Ini adalah model sederhana dan di sini melalui proses sedimentasi, maka batuan di sini tidak memiliki efek pemanasan terhadap batuan sekitarnya atau country rock begitu ya. Nah, di sini akan digunakan bentuk satu sisi seperti ini. Nah, selanjutnya pada model Boreal ini, setelah 20 juta tahun ketika palung sedimen telah ditutup oleh sedimen, artinya pengendapannya sudah penuh begitu ya, sampai ke permukaan, dan erosi yang dalam telah terjadi di batuan sekitar misalkan. Nah, artinya ini sudah terjadi erosi begitu. Ini adalah hasilnya setelah 20 juta tahun. Temperatur maksimum yang dicapai selama periode 20 juta tahun oleh batuan yang nantinya terpapar di permukaan ditunjukkan pada gambar ini. Jadi setelah tersingkap kurang lebih posisinya seperti ini, dengan distribusi temperatur ditunjukkan seperti ini. Ini adalah batuan yang tersedia untuk ahli geologi di lapangan yang bisa kita bandingkan hasilnya dari simulasi sederhana ini. Temperatur maksimum tidak selalu dipertahankan oleh mineral khusus atau high grade mineral, tapi sampai di sini cukup untuk mengasumsikan bahwa kumpulan mineral yang tersingkap di permukaan adalah terbentuk ketika batuan mencapai temperatur tertinggi, yang artinya pada posisi kedalaman tertentu dengan temperatur tertentu, terutama berkaitan dengan boreal model kita. Saat mendingin, batuan tersebut akan menyeimbangkan suhu yang lebih rendah dan komposisi mineralnya pun akan berubah. Kita coba lanjutkan beberapa hal yang akan kita bahas dari model yang sebelumnya. Pada hal yang mungkin belum sempat kita bahas, di sini ada angka-angka di sepanjang permukaan. Di sini adalah temperatur per kedalaman maksimum atau temperatur maksimum per kedalaman maksimum pada satuan derajat Celcius per kilometer. Dan di sini adalah data atau hasil perhitungan dari model yang dicapai oleh batuan yang tersingkap di permukaan. Berkaitan dengan contoh-contoh ini, kita bisa melihat misalkan kita punya 100 derajat. Untuk kurva 100 derajat ini pada kedalaman kisaran 4 km, 200 derajat Celcius ini berkaitan dengan kedalaman kisaran 8 km yang dicapai pada temperatur dan kedalaman maksimum. Kemudian 300 derajat pada kisaran 14 km dan 380 derajat
pada kedalaman 20 km ya, kita punya skala sini 20 km. Pada model metamorfisme Boreal sederhana ini, sedimen yang tergubur tidak memiliki efek pemanasan pada batuan sekitar, tadi sudah disebutkan juga. Oleh karena itu, kurva pressure temperatur yang dapat diplot dari mineral khusus pada batuan yang tersingkap adalah kurva awal kesetimbangan termal pada batuan sekitar. Dalam hal ini, geoterm metamorf identik dengan geoterm kesetimbangan, tidak tergantung tingkat erosinya, asalkan erosi cukup cepat untuk menyederhanakan komposisi mineral pada temperatur tertinggi. Ya, komposisi mineral khususnya berkaitan dengan highest grade mineral. Oke, nah kemudian pada kurva pada gambar selanjutnya ini berkaitan dengan erosi dengan laju awal 3,3 km per juta tahun. Artinya pada kedalaman tertentu, pada beberapa titik misalkan kita punya titik pada kedalaman 20, kedalaman 14, dan kedalaman 8 di sini misalkan. Yang coba ditunjukkan kita punya jalurnya. Yang di sini kita bisa lihat kurang lebih di pusat dari cekungan pengendapan, dan setelah proses erosi dia akan berada pada kedalaman yang relatif lebih dangkal selama beberapa juta tahun. Nah, ini diplot lajurnya, jadi temperaturnya akan mengalami perubahan dari kisaran temperatur pada skala ini, dia akan relatif menuju sesuatu yang lebih kecil sehingga tersingkap di permukaan. Mungkin ini adalah ilustrasi yang lebih jelas berkaitan dengan gambar tadi. Coba ditunjukkan dengan kurva berwarna. Di sini kurva yang garis tebal ini berkaitan dengan inisial equilibrium geoterm dari country rock atau batuan yang ada di sekitarnya. Sedangkan posisi yang lain ini berkaitan dengan posisi di batuan sedimen. Ini adalah jalur yang diikuti dari batuan yang awalnya pada kedalaman 8 km, kemudian dia akan mengikuti jalur ini sampai ketemu di permukaan, kemudian pada kedalaman 14 km sampai ke permukaan, dan 20 km yang awalnya 20 km sampai ke permukaan ini diplot kurang lebih intervalnya setiap 2 juta tahun dari proses awal setelah erosi. Nah, kemudian untuk deret facies metamorf, temperatur dan tekanan yang terekam pada batuan yang dihasilkan oleh peristiwa ini atau kejadian yang kita simulasikan ini merupakan suatu geoterm normal equilibrium pada batuan dasar country rock atau batuan sekitarnya. Nanti kita akan coba tunjukkan hubungannya dalam PT diagram berkaitan dengan facies seri atau deret facies yang pertama, facies series yang pertama. Oke, demikian untuk pembahasan pada segmen ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.